Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke adik-adikku, kali ini kakak akan coba bahas sebuah materi mungkin berikut soal-soal ya tentang penghantar listrik. Oke, jadi seperti kita ketahui adik-adikku, kalau kalian baca nanti tuh bahan penghantar listrik tuh ada 3 ya. Ada konduktor, ada semikonduktor, dan ada superkonduktor. Nah, kalau yang konduktor itu mungkin kalian sudah familiar seperti logam. Oke, kita ganti spidolnya ya. Spidolas logam. Kita tahu logamnya seperti tembaga, kemudian aluminium, kemudian perak ya. Nah, mungkin satu lagi yang kalian gak sadar, pada saat kalian mau menulis dan mengambil pensil, bukan pulpen ya. Nah, itu ujung-ujung pensil itu adalah kita bisa namakan grafit. Nah, salah satu contohnya grafit ya. Jadi grafit adalah sebuah bahan berbentuk karbon yang punya kristal yang unik ya. Dia juga bisa berfungsi sebagai konduktor pada suhu tertentu. Oke. Terus kemudian untuk semikonduktor, dia juga punya daya hantar yang bagus pada suhu tertentu. Tapi dia juga bersifat menghambat, artinya tidak bisa dialiri listrik ya, dialiri arus pada suhu tertentu juga. Biasanya suhu rendah ya. Contoh semikonduktor adalah silikon, germanium, mungkin kata silikon biasanya sering terdengar di kalangan artis ya. Kita tahu di kalangan artis kadang-kadang hobi juga mereka menggunakan silikon ya. Itu. Nah, terus untuk teknologinya biasanya silikon ini atau germanium dipakai untuk membuat rangkaian terintegrasi yang namanya chip ya, IC. Integrated circuit. Oke. Sementara yang yang superkonduktor itu bisa banyak contohnya deh, seperti YBCO, yttrium, barium, koper oksidasi. Oke. Terus kemudian bisa juga disingkat ya BSCCO, barium, strontium, koper, kalsium oksida. Nah, bisa juga seperti itu ya. Oke, yttrium yang pertama, barium, koper oksida, artinya tembaga ya, tembaga oksida. B barium, S-nya strontium, C-nya kalsium, C-nya lagi koper atau suprum boleh, O-nya oksidasi, oksida ya. Oke. Atau bisa juga Nb, yang kalian kenal Nb, niobium. Niobium atau timbal, Pb. Pb, timbal ya. Oke, pada suhu rendah biasanya ya. Kalau YBCO nih, dia berfungsi menjadi superkonduktor pada suhu min 183 derajat Celcius. Wow. Ya, di bawah 0 derajat Celcius. Oke. Juga begitu, niobium dan timbal pada suhu sangat rendah ya, suhu rendah.
Semua pada suhu rendah, ya, campuran tadi atau bahan-bahan tadi bisa menjadi bahan superkonduktor yang resistensinya nol, ya, yang sifat menghambatnya nol, resistensi nol. Sifat menghambatnya nol, nggak ada. Berarti daya hantarnya hebat sekali, ya, hebat sekali. Dia bisa menghantar tanpa kehilangan energi listrik, ya. Lain sama konduktor, dia menghantar tapi energi listrik bisa hilang di konduktor itu karena berupa panas biasanya, ya, menjadi panas arus itu. Oke, sekarang kita perdalam tentang konduktornya, bahan konduktor. Bahan konduktor kita tahu dia punya sifat menghambat, sifat kelistrikan, ya, yang menghambat arus. Namanya hambatan konduktor. Hambatan konduktor. Jadi setiap kawat, terutama kawat konduktor, ya adik-adikku semuanya, ternyata dia punya sifat menghambat kuat arus, ya, menghambat arus listrik. Nilai hambatannya ditentukan oleh rumus begini. Hambatan sebuah konduktor itu ditentukan oleh jenis konduktornya. Artinya konduktornya itu tembaga atau aluminium atau seng, ya, ditentukan sama panjangnya, panjang dari kawat itu ditentukan juga oleh penampangnya, luas penampangnya. Nah, inilah rumusan untuk mencari resistensi atau hambatan sebuah kawat konduktor. Ya, ini hambatannya, resistensinya, resistansi, satuannya ohm. Berapa ohm hambatannya? Sementara rho adalah hambatan jenis, ya, tergantung dari jenis bahannya, hambat jenis. Ini sering kita kenal sebagai hambatan jenis. Hambatan jenis. Ini L adalah panjang kawatnya. Panjang kawat. Sementara A adalah luas penampang kawat. Ya. Penampangnya itu biasanya kawat itu kan lingkaran. Jadi kita cari pakai rumus luas lingkaran. Luas penampangnya adalah berupa lingkaran. Ya, biasanya kita pakai rumus kan V, luas lingkaran adalah V jari-jari dikuadratin. Jari-jari dikuadratin. Ini R, ya. Sorry, kurang bagus. R. Jari-jari dikuadratin. Itulah cara mencari luas penampang sebuah kawat. Karena kita tahu kawat itu penampangnya adalah berupa lingkaran. Tidak pernah ada kejadian penampangnya adalah berupa segitiga atau kotak atau persegi panjang, ya, nggak mungkin. Pasti penampangnya berupa lingkaran. Oke, itu ya. Oh, satuannya jangan lupa. Oke. Kalau hambatan jenis satuannya adalah ohmmeter. Ohm, meter, M-nya meter. Kalau panjang satuannya meter. Kalau luas penampang satuannya meter per segi. Ya, itu rumusan untuk mencari hambatan sebuah konduktor.
Nah, sekarang kakak akan mau berikan bagaimana cara memakai rumus ini. Oh iya, sebelumnya kita harus tahu deh arti dari rumus ini, bahwa R sebanding dengan rho. Ini dibaca rho. R sebanding dengan hambatan jenis. Artinya kalau sebanding, kalau hambatan jenisnya besar, R-nya besar. R berbanding lurus sama L, panjang kawat. Jadi kalau kawatnya panjang, bisa dipastikan hambatannya besar. Ya. A berbanding terbalik sama R. Lihat, kelihatan kok ya, R-nya di atas, A-nya di bawah. Itu artinya perbandingan terbalik. Artinya apa? R-nya supaya kecil, A-nya harus dibesarkan. Ya. Jadi ini penting sekali buat orang-orang yang bekerja di perusahaan listrik negara untuk menyalurkan energi listriknya. Ya, jangan sampai R-nya kelewat besar deh. Ya, dirancang supaya R-nya kecil agar energi yang terbuang di perjalanan dalam transmisi itu bisa dikurangi. Ya. Bagaimana? Lihat saja rumus itu. Bagaimana caranya mengurangi hambatan? Perbesar luas penampangnya, perkecil rho-nya, panjangnya, ya, dan perkecil rho-nya. Itu cara menghilangkan atau mengurangi energi yang hilang dalam penyaluran energi listrik. Ya, oke. Sekarang kita ambil contoh sebuah soal yang menghubungkan ke rumus ini. Ya, contohnya gini. Jadi contohnya dalam bentuk sketch aja ya. Contohnya dalam bentuk sketch, misalkan gini. Kita geser dulu. Ya. Kita geser lagi, kita geser lagi. Ini penerapan dari rumus itu ya. Oke. Misalkan ada sebuah kawat. Ada sebuah kawat. Ini penampangnya. Ini panjangnya, ya. Ini penampangnya. Kita bikin A. Ya, ini panjangnya kita bikin L. Ya. Jenis kawatnya adalah rho. Bisa dipastikan bahwa hambatannya adalah saat seperti ini, hambatannya adalah R rho L per A. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan dengan rupanya nih dibuat bolong di sini, dikasih bolongan, dikasih lubang ya, gini. Dikasih lubang. Panjangnya nggak dirubah. Tetap L. Ya, tetap L. Terus kemudian ini luas penampangnya bukan ini lagi, tapi yang saya arsir. Ini luas penampangnya. Kita bikin luas penampang yang baru, namanya A aksen. Ya, jenis kawatnya nggak berubah. Jadi yang berubah apa? R-nya pasti. R-nya pasti. R-nya jadi N aksen. Ya, R-nya jadi R aksen. Nah, misalkan diketahui R aksennya ternyata 3R. Ya, lebih besar. Kenapa? Karena luas penampangnya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena sudah diambil oleh lubang tadi. Jadi tambah kecil. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dari sini berapakah luas lubangnya? Jadi kakak kasih warna merah ya, luas lubangnya. Kakak kasih warna merah luas lubangnya. Berapa luas lubang ini? Oke. Ya. Dasar untuk mengerjakan soal ini adalah pasti pakai rumus ini. Ya. Kemudian ada matematika SD yang cukup berguna, Dek. Kalau kamu masih ingat ya, bahwa untuk mencari luas lubang
Ya, untuk mencari spidolnya kurang oke. Untuk mencari luas lubang, lubang sama dengan luas mula-mula dikali luas yang sudah dilubangi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tugas kamu sekarang mencari A-nya dan A aksen. Oke, nah, A-nya udah kita dapat ya. Lalu bagaimana mencari A aksen? A aksen adalah yang bisa kita cari pakai rumus ini. Jadi R kita masukin, bahannya sama jadi tetap rho, panjangnya sama tetap L, tapi luas penampangnya udah berubah jadi A aksen. Nah, seperti itu ya, dalam rangka mencari A aksen. Oke, terus kita bandingkan dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi bilang begini, hambatannya R ya, hambatan jenisnya sama, panjangnya sama, tapi luas penampangnya A. Oke, dari sini kita dapatkan perbandingan untuk menyederhanakan masalahnya. Jadi R aksen banding R atau R aksen dibagi R, maka ini bisa kita coret karena ini sama. Sehingga R aksen banding R adalah kita dapatkan melalui matematik 1/A aksen 1/A. Ini matematikanya katanya A aksen per A. A per A aksen. Yes, gitu ya. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa kita muter gini deh ya. Kita muter gini. Jadi dari situ, dari rumus R aksen per R sama dengan A per A aksen, kita dapatkan A aksen sama dengan A aksen adalah ini kita pindahin ke sini, RA per R aksen. Nah, seperti itu ya. Dengan kita memasukkan harga R-nya, ini R kita masukin, ini A, ini kita masukin 3R, sehingga kita dapatkan kalau A aksen itu adalah ya, dari hitungan ini deh ya, A per 3. Oke, A per 3. Sehingga kita balik lagi ke sini deh ya, maklum kondisi luas papannya nggak mencukupi. Sehingga kalau ditanya berapa A lubangnya, luas penampang lubangnya adalah, kita masukin aja rumus tadi, A dikurang A per 3. Ini lagi-lagi matematika SD deh, nggak usah dibingungin, ini gampang ya. Ini dapatnya adalah 2A per 3. Inilah jawabannya ya. Itulah penerapan dari rumus mencari hambatan konduktor dengan situasi di mana hambatan itu kita lubangi di bagian tengahnya ya. Kita dapatkan harga R-nya yang bertambah, tapi luas penampang lubangnya bisa kita cari ya. Kalau ditanya luas penampang lubangnya bisa kita cari. Oke, adik-adikku semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, bye.